Kembali lagi bersama kami di Newsline. Pemirsa, Anda masuk ke dalam segmen Gerakan Kebaikan. Bersama Benih Baik kali ini, kami mengajak Anda untuk membantu saudara-saudara kita di Indonesia Timur yang masih berjuang mendapatkan air bersih untuk kehidupan mereka sehari-hari. Warga di pedalaman Papua Barat, terutama pemirsa ini ada sebanyak 300 warga di distrik Arandai di pedalaman Papua Barat belum pernah merasakan nikmatnya air bersih. Untuk mendapatkannya mereka hanya mengandalkan air hujan untuk minum dan juga keperluan sehari-hari. Ada aliran sungai, namun airnya kotor dan bukan jadi pilihan utama bagi warga pemirsa. Meski begitu, air sungai tetap dibutuhkan saat musim kemarau. Tidak ada air bersih dan juga hujan saat kemarau membuat warga terpaksa minum air sungai yang jauh dari layak itu. Dan saat ini, satu kantong kecil air bersih warga harus membeli seharga Rp5.000. Mereka pun saat ini masih bermimpi punya sumur yang mengalirkan air bersih. Namun itu masih juga belum bisa terwujud karena untuk hidup sehari-hari saja masih kesulitan dengan mengandalkan penghasilan sebagai buruh tani. Ya, dan hasil panen sulit dijual ke tempat lain karena ongkos perahunya yang mahal. Dan untuk membahas hal ini, pemirsa, kita tersambung bersama dengan Wafik Zuhair selaku penggagas pengadaan air bersih warga Arandai, Papua Barat. Langsung kita sapa ya. Selamat siang, Pak Wafik. Selamat siang, Pak Wafik. Selamat siang, Mbak Naila, Mas Febrian. Pak Wafik, mungkin bisa digambarkan seperti apa kondisi di sana, Pak? Sesulit itukah mendapatkan air bersih? Ya, jadi mungkin sebelumnya saya Wafik Zuhair yang dari Sahabat Dalaman, sebuah yayasan yang memiliki fokus untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di daerah pelosok Indonesia. Jadi memang kebetulan waktu itu saya juga pernah survei ke sana ya, jadi mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di sana. Jadi pemirsa bisa lihat di sana memang sangat sulit sekali ya, karena distrik Arandai ini jaraknya jauh sekali dari kota, Mbak Naila dan Mas Febrian dan pemirsa. Jadi kita harus menempuh 6 jam perjalanan dari kota Teluk Bintuni ke distrik Arandai ya, menggunakan perahu, dan itu betul sekali tadi memang tidak murah ya. Sekali jalan itu harus mengeluarkan ongkos sekitar 1.500.000 gitu. Jadi bolak-balik kan 3 juta. Nah itu sementara masyarakat di sana itu juga kesulitan ya. Mereka kerja menjadi buruh tani atau jadi nelayan yang penghasilannya itu sangat terbatas ya. Hanya 50.000 saja. Karena mereka juga sulit mau menjual hasil taninya, itu mereka harus merogoh ongkos yang super mahal itu. Jadi mereka memilih ya sudah mereka menjual hanya dengan warga sekitar atau sesama warga saja. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan air bersih gitu. Saja ini masih sangat sulit. Betul Pak sekali. Wafik, kita lihat di sana karena juga dari segi perekonomian juga mereka sulit juga begitu ya. Jadinya memang dibutuhkan bantuan lebih untuk mereka mendapatkan air bersih. Nah, untuk itu kita akan mengajak pemirsa setia Newsline untuk Anda ingin berkontribusi dan juga memberikan bantuannya agar bisa disalurkan air bersih ini di kawasan Papua Barat. Kita akan lihat bagaimana caranya. Inilah dia grafiknya, pemirsa. Ya, itu dia yang bisa Anda lakukan untuk sama-sama membantu alirkan air bersih untuk warga Arandai, wilayah Papua Barat. Kita akan kembali ke Bapak Wafik di sini untuk tadi sudah diceritakan ya Pak ya mengenai kondisi di sana. Nah, sejauh ini apa benar Pak? Jadi warga untuk minum saja harus mengandalkan air hujan, namun sekarang musim kemarau, jadi mereka meminum sungai yang kondisinya juga jauh dari kata layak, seperti itu? Ya, betul sekali Mbak. Jadi mereka hanya hanya bisa minum tuh kalau hujan tiba ya. Jadi airnya itu ditampung di sebuah tandon, kemudian nanti dialirkan ke rumah warga gitu. Tapi ketika sekarang musim kemarau, bahkan warga juga sempat bilang 2 bulan itu tidak ada hujan ya. Jadi mereka terpaksa mau tidak mau harus meminum air sungai gitu. Sementara air sungai ini kan mereka tinggalnya sungai itu dekat dengan laut ya, otomatis air sungainya ini payau Mbak dan Mas gitu. Jadi memang sangat memprihatinkan sekali gitu ya, mereka harus terpaksa minum air sungai yang kotor dan payau ini gitu.
Pak Wafik, berapa kondisi dana yang dilihat dibutuhkan seperti itu. sampai dengan saat ini dan juga nanti dana itu akan digunakan untuk seperti apa, Pak Wafik? Oke, jadi untuk total kebutuhan dananya itu sebesar 150 juta. Jadi rencananya kita akan buatkan sumur bor dan juga filter air. Jadi mereka dari air yang dari air sungai yang kotor itu kita filter air dan juga inginnya ada pengadaan sumur bor juga. Jadi mereka bisa mendapatkan akses air bersih yang lebih mudah. Gitu Mas Febrian. Berapa banyak Pak nanti rencananya Pak? Untuk kebutuhan dananya itu 150 juta, Mbak. Sekitar 150 juta. Oke. Baik, kami doakan Pak nantinya juga banyak orang yang tergerak membantu Amin, untuk amin, amin. bisa mereka warga di distrik Aranda ini mendapatkan akses air bersih. Terima kasih Wafik Zuhair, penggagas pengadaan air bersih warga Sama-sama, Arandai, Mbak. Papua Barat. Kita harapkan terbaik, pemirsa. Kita kini akan mengupdate ya dari perkembangan perolehan donasi renovasi gereja HKBP Sinambela Simanulang yang kami sempat tayangkan dalam segmen Gerakan Kebaikan di Selasa pekan lalu dan jumlahnya kini sudah mencapai Rp3.749.027. Ya. Atas nama Metro TV dan juga Yayasan Benih Baik, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan dan juga uluran tangan dari Anda semua pemirsa setia Newsline. Sama-sama kita membantu mereka yang membutuhkan dan informasi dari Gerakan Kebaikan ini sekaligus juga menutup jumpa kita di Newsline. Saya Naila Husna. Dan saya Febrian Rahmat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.